Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahbudin Chandra, biasa dipanggil si Chandra. Saya dari kelas 64 4B25 dengan NIM 64221636. Di video kali ini saya akan menjabarkan atau menjelaskan tentang analisis peluang beyond budgeting sebagai upaya mengoptimalkan manajemen di sebuah perusahaan dengan menaungi studi kasus PT Asuransi Jasa Indo Syariah. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Pendekatan penganggaran yang diadopsi harus mewakili metodologi top down yang diterima untuk perencanaan strategi perusahaan dan sementara itu mengidentifikasikan faktor-faktor penentuan keberhasilan. Dalam industri asuransi, perencanaan anggaran tradisional sering kali menjadi kendala yang sangat signifikan. Pendekatan ini seringkali terlalu kaku dan tidak responsif terhadap perubahan yang cepat di industri asuransi. Oleh karena itu, konsep beyond budgeting telah muncul sebagai alternatif yang baik untuk mengatasi tantangan ini dari Malmi and Brown 2008. Penerapan beyond budgeting ini berdampak signifikan terhadap banyaknya perusahaan global termasuk Handelsbanken, Bayer Pharmaceutical, Volvo, Equinor, dan Roche Pharmaceutical. Beberapa penelitian terkait tradisional dan beyond budgeting secara umum dan hanya fokus pada sektor lain seperti penelitian Ahmad et al. 2003 yang mengkaji perusahaan di Malaysia dan meneliti Al-Asrari 2020 yang berfokus pada perusahaan sektor kesehatan. Selain itu, Sandalgard dan Books 2014 juga meneliti perusahaan yang bergerak di bidang industri pertanian dan makanan. Elmiono et al. 2022 pada penelitiannya juga mengkaji kesiapan perusahaan dalam menerapkan beyond budgeting secara umum. Maka dari itu, penelitian ini harus fokus pada studi kasus penerapan tradisional budgeting dan beyond budgeting pada perusahaan asuransi, yaitu asuransi PT Asuransi Jasa Indo Syariah. PT Asuransi Jasa Indo Syariah merupakan anak dari perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Berikutnya ialah berdasarkan data RKAP dan realisasi anggaran pada tahun 2022, terdapat perbedaan yang cukup besar terutama pada beban usaha. Beban komisi pada RKAP 2022 sebesar 20,4 miliar rupiah dan realisasi menjadi 27,7 miliar rupiah atau meningkat sebanyak 35,95%. Selanjutnya, beban ujrah reasuransi dibayar meningkat sebanyak 4,92% dari 3,1 miliar pada RKAP menjadi 18,6 miliar rupiah pada realisasinya. Beban pemasaran pada RKAP 2022 sebesar 9 miliar rupiah dan realisasinya menjadi 12,8 miliar rupiah atau meningkat sebanyak 41,46%. Hal tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk mengukur kembali atas program imbalan pasti aktuarial pajak penghasilan terkait. Selain itu, landasan ini memperkuat adanya komponen yang sebelumnya tidak dianggarkan tetapi terrealisasikan pada PT Asuransi Jasa Indo Syariah, seperti
pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, dan penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan atau kerugian yang termasuk dalam laba rugi. Nah, baru saja saya sudah menjelaskan tentang latar belakangnya. Nah, langsung saja kita masuk ke metode penelitiannya. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang melibatkan studi kasus yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasa Indo Syariah. Menurut Yin 1996, studi kasus adalah suatu metode penelitian empiris yang digunakan untuk menyelidiki dan mengkaji berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk menganalisis kasus-kasus yang menggunakan konsep teoristis yang masih relevan dalam bidang ilmu tertentu. Selain itu, penelitian juga dapat merekomendasikan tindakan atau solusi yang dapat menjadi penyelesaian dari studi kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dalam konteks beyond budgeting. Pendekatan digunakan untuk melakukan analisis mendalam guna memahami makna yang tersirat dari tindakan perilaku hasil karya yang menjadi fokus peneliti. Parker and Northcott 2016, Taylor 2018, Venslar and Fameling 2017. Melalui model studi kasus, peneliti bertujuan untuk mempelajari interaksi antara lingkungan, kondisi, posisi, dan keadaan unit penelitian di lapangan, seperti unit sosial atau unit pendidikan, sebagai adanya Awuzid and McDermott 2017, Cibangu 2013. Ya, setelah saya menjelaskan tentang metode penelitian, kali ini saya akan menjabarkan tentang hasil pembahasan kali ini. Proses penyusunan anggaran PT Asuransi Jasa Indo dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan RKAP, rencana bisnis, realisasi rencana bisnis, rencana korporasi, dan laporan berkelanjutan. Peneliti melakukan observasi data dalam penyusunan RKAP tahun 2022. Direksi membuat surat keputusan No. SK 011 Dir AJS 4 2021. Surat keputusan dibuat tanggal 22 September 2021. Surat keputusan tersebut berisi tentang membentuk dan menetapkan tim untuk melaksanakan penyusunan RKAP, rencana bisnis, realisasi rencana bisnis, realisasi rencana bisnis yang berkelanjutan, dan rencana koperasi yang berkelanjutan. Yang kedua adalah penetapan alokasi RKAP. Setelah lakukan penyusunan RKAP, rencana bisnis, realisasi bisnis, rencana bisnis, rencana korporasi, dan laporan berkelanjutan dari bulan September sampai bulan Desember 2022, Kepala Grup Akuntansi dan Keuangan yang sebagai grup yang sudah bertanggung jawab untuk menyusun RKAP untuk membuat surat kepada direksi agar disetujui oleh direksi. Penelitian menentukan surat memorandum internal yang dibuat kepada grup akuntansi dan keuangan kepada direksi perihal permohonan persetujuan alokasi RKAP tahun 2022 terisi tentang rencana kerja perusahaan tahun 2022 secara garis besar disampaikan dalam surat memo tersebut, dan buku penetapan alokasi RKAP tahun 2022. Yang selanjutnya adalah nomor 3, penerbitan
Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jasa Indo tentang penetapan RKAP tahun 2022 PT Asuransi Jasa Indo Syariah. Berdasarkan memorandum internal tersebut, direksi membuat surat keputusan tentang penetapan RKAP tahun 2022 dengan nomor SK 04 Dir 1 2022. Ketika sudah mencapai tahap ini, masing-masing grup, departemen, dan biro bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program kerja dan pengendalian anggaran yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah pembuatan buku RKAP. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan buku RKAP di mana ini memberikan pedoman dan arahan bagi manajemen perusahaan. RKAP sudah membantu manajemen dalam menentukan alokasi sumber daya yang optimal untuk dikelola sebaik mungkin dalam kegiatan perusahaan untuk mewujudkan program kerja yang telah dibuat dalam pencapaian target perusahaan yang telah ditetapkan, di mana saat ini perekonomian nasional kondisi industri asuransi umum syariah. Kali ini saya akan menjabarkan tentang analisis datanya. Datanya yang pertama, target kontribusi bruto yang sebanyak 225 miliar 500 juta. Yang kedua adalah target laba setelah zakat dan pajak 9 miliar 760 juta 144 ribu rupiah. Target surplus underwriting yaitu 23 miliar 903 27 ribu rupiah. Pada tahapan ini, direksi perusahaan melakukan persetujuan penetapan alokasi RKAP tersebut untuk kantor pusat, kantor cabang yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, direksi menetapkan anggaran yang sudah dibuat oleh tim penyusun. Apabila menjadi perubahan di dalam pelaksanaan program kerja dan terjadi penyesuaian suplesi anggaran khusus, anggaran biaya dan belanja modal, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala grup dan akuntansi dan keuangan untuk jumlah sampai dengan maksimal sebesar 50 juta rupiah. Setelah adanya evaluasi dari grup supervisi untuk departemen dan persetujuan direktur bidang untuk grup biro kantor pusat, pengajuan suplensi atau penyesuaian anggaran dapat dilakukan apabila disertai dengan pendukung yang akurat dan perhitungan proyeksi anggaran yang cermat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang indikator kerja asuransi. Terdapat beberapa kinerja perusahaan asuransi baik itu konvensional ataupun syariah, diantaranya yaitu 1. Aset perusahaan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai nilai moneter dan dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, return on investment, rasio pendapatan investasi bersih terhadap aset yang diinvestasikan, yang mengukur profitabilitas portofolio investasi perusahaan asuransi. Katak G et al 2020. Ketiga, return on asset atau ROA adalah rasio keuangan yang mengukur profitabilitas suatu perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Ini menunjukkan seberapa efisiensi suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Yang terakhir atau yang keempat adalah net profit
total premium. Laba bersih terhadap total premi adalah rasio keuangan yang mengukur profitabilitas operasi penjaminan perusahaan asuransi. Rasio ini dihitung membagi laba bersih. Selanjutnya, analisis kemungkinan penerapan beyond budgeting. Dalam rangka analisis ini digunakan 3 prinsip beyond budgeting yang didasarkan oleh teori dari Hope and Fraser 2003. Untuk melihat kesiapan perusahaan untuk menerapkan beyond budgeting, dilakukan analisis hasil wawancara dengan informan dan catatan observasi peneliti serta analisis dokumen yang relevan. Prinsip pertama adalah tata kelola organisasi menurut konsep beyond budgeting. Prinsip ini mengadvokasi pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan menjauhkan dari hierarki pemerintah dan kontrol. Prinsip kedua adalah pemberdayaan manajer. Untuk konsep beyond budgeting, anggota organisasi memiliki fleksibilitas dan kesempatan untuk bertindak atas pemilihan mereka sendiri. Manajer unit manajemen mandiri mematuhi cita-cita dan pedoman strategi yang ditetapkan oleh manajer senior. Manajer bertanggung jawab untuk atas tujuan jangka pendek dan jangka menengah ataupun jangka panjang demi memilih cara untuk mencapainya. Prinsip ketiga adalah akuntabilitas untuk hasil yang dinamis. Menurut konsep beyond budgeting, prinsip ini berfokus pada bagaimana organisasi harus mendekati akuntabilitas dan manajemen kinerja dengan lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan dengan praktik penganggaran tradisional. Selanjutnya, potensi penerapan beyond budgeting berdasarkan uraian di atas terkait penerapan dan prinsip beyond budgeting. Maka peluang perusahaan untuk menerapkan sebagai berikut. Yang pertama, ada tata kelola. Berdasarkan tingkat keterpenuhan prinsip 1 tentang tata kelola di PT Asuransi Jasa Indo Syariah, dapat disimpulkan bahwa sistem desentralisasi itu sudah dipraktikkan. Yang kedua, pemberdayaan manajer. Penerapan prinsip pemberdayaan manajer PT Asuransi Jasa Indo Syariah masih terbatas pada wewenang tertentu. Hal ini cukup berbeda dengan penelitian yang juga mengkaji penerapan beyond budgeting, di mana manajer unit yang diberikan wewenang untuk mengelola departemen masing-masing setelah koordinasi antar bagian KHRT 2021. Yang ketiga adalah akuntabilitas untuk hasil dinamis. PT Asuransi Jasa Indo Syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip target dinamis ini. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan penjelasan informan. PT Asuransi Jasa Indo Syariah harusnya menerapkan pendekatan ini karena bergerak pada bidang industri keuangan. Menurut Biswan N. Widianto 2019, sistem kontrol desentralisasi yang dinamis harus diterapkan pada industri yang sangat dinamis seperti industri keuangan menurut Biswan. Berikutnya ada dampak penerapan beyond budgeting terhadap konsep 3P, People, Profit, and Planet. Beyond budgeting adalah pendekatan manajemen yang mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir sebagai alternatif terhadap penganggaran tradisional. Pendekatan ini didasarkan pada pengorganisasian mandiri yang terdiri dari 2 dimensi utama yang saling terkait dan koheren: kepemimpinan terdesentralisasi dan proses pengelolaan adaptif. Beyond budgeting memiliki manfaat yang signifikan, termasuk peningkatan penjualan dan penghematan biaya yang signifikan. Pendekatan ini juga diyakini untuk menumbuhkan iklim kinerja
berdasarkan keberhasilan kompetitif dan memotivasi orang dengan memberikan mereka tantangan dan tanggung jawab yang lebih. Beyond budgeting telah terbukti meningkatkan kemampuan beradaptasi perusahaan dan membantu perusahaan tersebut untuk terus berkembang. Yang selanjutnya ada dengan menumbuhkan iklim kinerja berdasarkan keberhasilan kompetitif dan memotivasi orang untuk bersemangat lagi. Beyond budgeting dapat meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan. Selain itu, dengan meningkatkan kemampuan beradaptasi perusahaan dan membantu mereka untuk terus berkembang. Beyond budgeting dapat menghasilkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan manfaat bagi planet bumi. Dari penjelasan yang sudah saya jabarkan, dari mulai pendahuluan, penelitian, metode penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini melakukan penelitian komprehensif terhadap peluang implementasi pendekatan beyond budgeting di perusahaan PT Asuransi Jasa Indo Syariah melalui analisis mendalam tentang struktur organisasi, budaya, dan proses perusahaan. Penelitian ini berusaha menjelaskan implikasi dan praktik penerapan prinsip beyond budgeting. Temuan ini penelitian menyoroti potensi yang signifikan dimiliki oleh beyond budgeting untuk PT Asuransi Jasa Indo Syariah dengan beralih dengan praktik penganggaran tradisional dan mengimplementasikan pendekatan yang lebih dinamis, adaptif, dan terdesentralisasi. Perusahaan dapat mencapai peningkatan yang sangat luar biasa dalam proses pengambilan sebuah keputusan, alokasi sumber daya, dan penyelarasan strategi tata kelola. PT Asuransi Jasa Indo Syariah telah menerapkan sebagai tata kelola beyond budgeting, di mana memiliki pendekatan sistem desentralisasi. Untuk penerapan prinsip ini secara menyeluruh pada PT Jasa Indo Syariah cukup kecil karena perusahaan merupakan perusahaan BUMN di mana pendekatannya cenderung top down. Berikut penjelasan dari saya atau penjabaran yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.